Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan pengalaman Pak Ion, petani pemilik lahan cabai di sini, di mana beliau awalnya merasa was-was karena lahan milik petani lain di sekitar sini sudah banyak yang terserang layu, kemudian banyak yang angles kalau istilah di sini. Nah, jadi Pak Ion ini merasa was-was, khawatir bagaimana kalau tanaman cabai di sini juga terserang oleh layu. Namun alhamdulillahnya tanaman cabai di sini masih bisa bertahan sampai saat ini di petikan yang ke-6. Hari ini bertepatan dengan hari pemetikannya yang ke-6. Dan alhamdulillah untuk serangan layunya tadi saya sudah berkeliling di sini, hanya ada satu tanaman yang terserang layu di lahan ini. Jadi untuk tahu bagaimana cara Pak Ion mengantisipasi serangan layu pada tanaman cabai di lahan ini, simak video ini sampai akhir. Oke sahabat Senang Tani semua, mohon maaf mungkin suara saya agak sedikit serak, namun semoga bisa tetap diterima oleh sahabat Senang Tani semua dan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Saat ini saya berada di lahan cabai varietas Langgeng 58 miliknya Pak Ion, tepatnya yaitu di Dusun Majen, Desa Congkrang, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini awalnya Pak Ion merasa khawatir bagaimana kalau tanaman cabainya ini terserang oleh layu, karena di lahan lain milik petani yang lain ini banyak sekali yang sudah terserang oleh layu, khususnya yaitu layu yang disebabkan oleh jamur fusarium. Namun sebelum kita berbicara mengenai cara mengantisipasi kelayuan pada tanaman cabai, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu kondisi lahan di sini. Jadi lahan ini merupakan lahan baru ya sahabat Senang Tani semua, yang dulunya sudah berkali-kali ditanami dengan padi, kemudian baru saat ini ditanami cabai. Dan untuk varietasnya di sini Pak Ion menanam varietas Langgeng 58. Kemudian untuk pupuk dasarnya ini beliau menggunakan pupuk Ponska, TS, Mutiara, kompos, ditambah dengan ZA dan juga ditaburkan dengan dolomit. Kemudian untuk perawatan selanjutnya Pak Ion ini melakukan penyemprotan sekitar 5 sampai seminggu sekali, jadi tidak menentu karena lahannya juga banyak yang harus diurus. Jadi untuk penyemprotan di sini tidak teratur, antara 5 sampai 7 hari sekali. Kemudian untuk penyemprotannya Pak Ion ini menggunakan asam aminopremino dicampurkan dengan fungisida. Di sini Pak Ion menggunakan fungisidanya Yosep dengan bahan aktif mancozeb. Kemudian ditambahkan dengan insektisida untuk ulat dan kadang juga ditambahkan dengan insektisida untuk trips. Kemudian untuk pengocoran, Pak Ion ini baru melakukan pengocoran pada tanaman cabai ini baru 2 kali, dan untuk pengocorannya hanya menggunakan pupuk Mutiara. Dan untuk penyemprotannya tadi Pak Ion melakukan penyemprotan bahan-bahan tadi sampai saat ini, namun untuk penyemprotan dengan preminonya hanya saat tanaman berumur 7 HST sampai saat pecah pang. Jadi setelah tanaman ini pecah pang atau masuk fase generatif, Pak Ion menghentikan penyemprotan asam aminopremino. Kemudian berbicara mengenai kondisi lahan di sini ya, sahabat Senang Tani semua. Kondisi lahan di sini ini tergolong sangat lembab. Mengapa? Karena bisa dilihat di sini tanamannya sangat rimbun karena tidak dilakukan perempelan. Kemudian jarak tanamnya di sini juga masih standar, yaitu sekitar 50 cm. Kemudian kondisi lahannya di sini juga sering tergenang oleh air. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi lahan di sini yang dinaungi oleh pepohonan yang tinggi. Kemudian populasi gulma di sini juga lumayan banyak, jadi kemungkinan kelembaban di sini sangat tinggi. Nah, kemudian berbicara mengenai serangan layu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya lahan lain milik petani lain di sekitar sini banyak sekali yang sudah terserang oleh layu fusarium. Namun alhamdulillahnya di sini untuk serangan layu fusariumnya di lahan ini hanya ada satu tanaman tadi saya lihat, dan selebihnya masih aman dari serangan layu fusarium. Nah, sahabat Senang Tani semua, perlu diketahui ya sahabat Senang Tani semua bahwa jamur fusarium yang menyebabkan layu pada tanaman cabai ini merupakan patogen yang sifatnya lemah. Apa itu patogen lemah? Jadi patogen lemah ini dia mampu menyerang tanaman, namun dia tidak mampu menimbulkan gejala pada tanaman yang sifatnya sudah kuat, sudah subur, pertumbuhannya bagus. Jadi fusarium ini hanya mampu menimbulkan gejala pada tanaman yang
sifatnya lemah atau imunitasnya ini lemah. Nah, jadi jika di lahan sahabat senang tani semua banyak yang terserang oleh layu fusarium, itu salah satu penyebabnya adalah karena imunitas tanaman cabenya yang lemah. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya layu fusarium ini adalah faktor abiotiknya, yaitu karena kondisi cuaca saat ini yang mungkin sangat ekstrim, di mana pada pagi hari sampai siang hari ini sangat panas, kemudian di sore harinya bisa hujan deras. Nah, ini memungkinkan tanaman ini juga lebih rentan terserang oleh layu, karena tadi cuaca yang ekstrim seperti itu bisa menyebabkan tanaman menjadi lemah. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih yang bisa menyebabkan kondisi tanaman ini lemah? Jadi tanaman ini lemah bisa disebabkan oleh faktor abiotik maupun faktor biotik. Faktor abiotik ini bisa disebabkan oleh faktor alam seperti ketersediaan air, kemudian kondisi cuaca, kemudian kelembapan, dan kondisi dari faktor alam yang lain. Kemudian kalau faktor biotik ini adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup atau mikroorganisme. Jadi untuk layu ini biasanya bisa disebabkan oleh jamur fusarium ataupun bakteri, dan perbedaannya yaitu kalau tanaman cabai ini terserang layu karena jamur ini biasanya di pagi sampai siang hari ini layu, kemudian di sore harinya bisa segar kembali, namun lama-kelamaan dia akan mengering, kemudian layu dan mati. Sedangkan kalau cabai ini terserang oleh bakteri yang menyebabkan layu, ini biasanya layunya permanen, jadi dari pagi sampai sore ini layu terus, dan lama-kelamaan juga bisa menimbulkan kematian. Oh iya nih, jadi sahabat senang tani semua, selain faktor abiotik yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata tanaman cabai ini bisa lemah karena dia ini melewati fase kritisnya, seperti saat pindah tanam, kemudian saat tanaman ini terserang patogen ataupun hama, atau saat tanaman ini menghadapi cuaca yang ekstrim. Jadi otomatis saat tanaman tersebut melewati fase kritis tersebut, tanaman ini lebih banyak membutuhkan energi, dan jika energinya kurang, tanaman ini bisa mudah terserang oleh patogen penyakit. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani semua, hal-hal yang bisa memicu terjadinya serangan patogen penyakit, terutama layu fusarium. Nah, jadi perlu saya tegaskan lagi bahwasannya jamur fusarium yang menyebabkan layu ini tidak akan menimbulkan gejala pada tanaman yang sudah kuat imunitasnya atau pertumbuhannya juga sudah optimal, sehingga dia mampu membentuk imunitasnya sendiri supaya tidak mudah terserang oleh patogen penyakit, dan jika patogennya ini menyerang tanaman tidak akan menimbulkan gejala pada tanaman itu sendiri. Nah, karena hal tersebutlah Pak Ion di sini berinisiatif untuk lebih mengoptimalkan lagi pertumbuhan dari tanaman cabenya, lebih menyuburkan lagi tanamannya, sehingga tanaman ini imunitasnya bisa terbentuk secara alami, kemudian dia juga otomatis tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Dan Pak Ion ini juga sudah sadar bahwasanya kalau tanamannya sudah kuat, maka patogen penyakit yang menyerang tanaman ini tidak bisa menimbulkan gejala, atau serangan patogennya bisa diminimalisir kalau kondisi tanamannya yang sudah kuat imunitasnya. Nah, di sini Pak Ion mengaplikasikan asam amino premino untuk meningkatkan imunitas tanaman cabenya. Jadi karena premino ini tadi mengandung asam amino, yang dimana asam amino ini berperan sebagai sumber energi tambahan untuk tanaman supaya dia ini bisa melewati fase kritis. Nah, jadi Pak Ion di sini menyemprotkan asam amino premino ini saat tanaman mulai berumur 7 hari setelah tanam. Jadi sejak tanaman masih kecil, beliau berupaya untuk lebih menguatkan tanaman dari kecil supaya nantinya setelah bertumbuh kemudian besar seperti saat ini bisa tetap tumbuh secara normal dan tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Jadi seperti halnya manusia ya sahabat senang tani semua, tanaman cabai ini juga memerlukan sumber energi yang cukup supaya dia tetap mampu tumbuh secara optimal dan mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, seperti saat pindah tanam ya, karena di awal penyemaian tanaman cabai yang masih kecil ini dia sering dinaungi, kemudian kondisi pertumbuhannya juga masih bagus, sedangkan saat mulai pindah tanam tanaman cabai ini kemungkinan bisa mengalami stres karena tumbuh di lingkungan yang baru. Nah, jadi tugas kita adalah membantu tanaman ini supaya tidak stres menghadapi kondisi lingkungan yang baru pasca pindah tanam tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan pengaplikasian asam amino premino. Kemudian selain itu, tanaman ini mampu tumbuh dengan baik, juga bisa dibantu dengan asupan nutrisi yang cukup. Jadi karena asam amino premino ini selain mengandung asam amino,
Premino ini juga mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikro yang juga tentunya bisa menyediakan unsur hara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sebagai sumber metabolismenya. Kemudian mungkin sahabat Senang Tani semua juga banyak yang bertanya ya, bagaimana cara pengaplikasian dari Premino. Jadi untuk cara aplikasi Premino ini bisa dikocor maupun disemprot. Dan untuk lahan di sini Pak Ion melakukan penyemprotan dengan interval 5-7 hari sekali dan dengan dosis 2 tutup botol per tangki. Kemudian yang beliau rasakan setelah penyemprotan asam amino Premino ini adalah pertumbuhan tanaman cabainya yang bisa lebih optimal lagi, bisa lebih cepat walaupun bertahap. Jadi tidak langsung instan tanaman cabainya bisa tumbuh subur, namun secara bertahap, dan alhamdulillah sampai saat ini pertumbuhannya masih sangat bagus dengan kondisi tanaman yang masih sangat sehat di petikan yang ke-6 ini. Jadi karena Premino ini mengandung unsur-unsur hara dan juga asam amino yang sifatnya organik, di mana biasanya pupuk yang sifatnya organik ini lebih lama terurai di dalam tanah, sehingga tentunya efek yang dihasilkan ini bisa bertahan lebih lama di tanaman. Jadi walaupun tanamannya tidak bisa langsung instan menampilkan perubahan yang signifikan, namun karena Premino ini sifatnya organik, jadi dia ini lebih cenderung lebih lama terurai di dalam tanah, sehingga efek yang dirasakan tanaman ini bisa secara bertahap, namun efeknya bisa bertahan lama di tanaman. Jadi walaupun tanaman juga sudah berbuah, namun pertumbuhannya bisa tetap optimal. Nah, kemudian selain asam amino Premino, sahabat Senang Tani juga bisa mengaplikasikan Agin Hayati seperti Trichoderma yang fungsinya adalah untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit. Selain Trichoderma, sahabat Senang Tani juga bisa mengaplikasikan jamur Mycorrhiza, karena Mycorrhiza ini juga bisa berasosiasi dengan akar, sehingga akar ini bisa lebih optimal dalam penyerapan unsur haranya. Dan tentunya jika penyerapan unsur haranya lebih optimal, tentunya pertumbuhannya juga lebih bagus lagi dan bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit. Oke, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi akan coba saya simpulkan bahwasanya di sini Pak Ion mengaplikasikan asam amino Premino dengan cara penyemprotan dengan interval 5-7 hari sekali saat tanaman ini berumur 7 HST sampai pecah pang atau saat memasuki fase generatif. Kemudian untuk dosisnya Pak Ion menggunakan dosis 2 tutup botol per tangki. Dan sahabat Senang Tani semua juga masih bisa menggunakan Premino ini dengan dosis 1 tutup botol per tangki. Kemudian hasil dari penyemprotan asam amino Premino saat tanaman masih kecil sampai pecah pang tadi yang Pak Ion rasakan adalah pertumbuhannya yang secara bertahap ini membaik, walaupun kondisi lahan di sekitar sini sudah banyak yang terserang oleh layu, namun alhamdulillah di lahan ini dari sekitar 600 lubang tanam bisa dihitung yang terserang layu, padahal di lahan lain sudah banyak yang terserang layu. Dan Pak Ion awalnya merasa was-was, namun alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini dengan sehat, dan alhamdulillah sudah di petikan yang ke-6 dan hasil yang sangat memuaskan. Jadi sahabat Senang Tani semua bisa mencontoh cara dari Pak Ion ini bagaimana untuk meningkatkan imunitas tanaman supaya tidak mudah terserang oleh patogen, terutama Fusarium penyebab layu pada tanaman cabai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua, dan semoga bisa diambil ilmunya oleh sahabat Senang Tani semua. Dan jangan lupa untuk sahabat Senang Tani yang berminat membeli asam amino Premino, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Dan sahabat Senang Tani semua yang penasaran dengan varietas cabai di sini yang sangat istimewa seperti ini, akan kami bahas di video kami selanjutnya tentang varietas cabai langgeng 58. Jadi tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.